Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, bertemu lagi dengan Ustadz. Kali ini Ustadz akan menerangkan tentang hal-hal yang dilarang pada saat haid, ya. Haid sebelumnya sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini Ustadz hanya mengulang kembali hal-hal apa saja yang dilarang pada saat haid, ya. Nah, bagi perempuan yang telah mengalami haid atau bahasa Indonesianya itu menstruasi, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengerjakan sholat apapun, sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang kedua, mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah, ya. Ini ketika naik haji ataupun ketika umroh, ya. Yang ketiga, menyentuh dan membaca Al-Quran, ya. Jadi seseorang yang sedang haid tidak boleh menyentuh maupun membaca Al-Quran, kecuali, ya, bagi kalian yang hafizah, ya, artinya yang menghafal Al-Quran. Ketika kalian merasa takut ketika saya nggak baca Al-Quran, ini nanti takut lupa, gak apa-apa, kalian membaca, namun tidak boleh menyentuh, ya. Boleh lewat HP atau apa, tapi dengan catatan kecuali kalian takut hafalannya hilang, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, diam di masjid. Kenapa kok diam di masjid tidak boleh ketika haid? Karena takutnya apa? Takutnya bocor, ya. Artinya darahnya sampai ke lantai atau ke masjid itu. Yang kelima, puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Namun ketika kalian haid pada waktu puasa wajib, kalian memiliki kewajiban untuk mengqadha ataupun mengganti puasa tersebut di lain hari yang diperbolehkan puasa, ya. Kemudian yang keenam, bersetubuh, dan yang ketujuh itu bercerai, ya. Ini bagi yang suami istri, tidak boleh suami itu mentalak atau menceraikan istrinya ketika posisinya sedang haid, ya. Kemudian hukum bersuci, ya. Hukum bersuci setelah haid itu wajib, ya. Jadi kalian nggak bisa setelah haid darahnya berhenti langsung sholat, langsung wudhu, itu tidak bisa, tidak dianggap, ya, karena kalian belum bersuci, ya. Bersucinya itu tadi dengan mandi wajib, ya, mandi besar ataupun mandi wajib. Bagaimana tata cara bersuci ketika haid? Nah, ini tata caranya. Yang pertama, ya, ini yang diwajibkan ada 3 hal yang wajib. 1. Niat kepada Allah, ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya semua air harus sampai semuanya merata sampai tubuh. Telinga ini harus kena air semua, hidung, tuh. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Nah, ini dialirkan, pokoknya dari sini nggak apa-apa dialirkan sampai masuk ke kuku-kuku, ke rambut-rambut, semuanya, ya. Nah, kemudian ada pun yang menjadi sunah-sunahnya mandi wajib. 1. Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Nah, tadi niat mandi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayatul ghusli raf'al hadasil akbari minal haidi fardhulillahi ta'ala, gitu. Kemudian membersihkan kedua telapak tangan sebelum masukkannya ke tempat air. Nah, sebelum kalian masuk ke tempat air, kalian cuci tangan dulu biar bersih, tuh. Kemudian menghilangkan kotoran yang ada di badan, misalnya ada najis atau apa, itu dibersihkan dulu sebelum kalian mandi wajib. Kemudian apabila ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, kotoran yang Anda wajib dihilangkan terlebih dahulu, ya. Tadi semua kotoran pokoknya harus dihilangkan dulu biar nanti airnya mudah untuk menyerap atau mengalir ke dalam tubuh, mengalir ke seluruh tubuh, ya. Nah, kemudian ada beberapa lagi kesunahan-kesunahan
mandi ketika kita akan melaksanakan mandi wajib ada di halaman 8 dan 9. Nanti bisa lebih lengkapnya diperhatikan di buku ya. Ustadz rasa cukup untuk hal-hal hal-hal yang dilarang pada saat haid dan tata cara haid tadi yang Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.